Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan setelah mengalami rebound di perdagangan hari sebelumnya. Dan hari ini koreksi cukup dalam, bahkan secara intraday indeks harga saham gabungan sudah meninggalkan level di 7.100-an pemirsa secara intraday. Di mana posisi saat ini pelemahan datang dari saham-saham perbankan pick up pasca data terbaru dari Bank Indonesia sesuai dengan proyeksi mempertahankan suku bunga acuan di pertemuan Juni di 5,50%, di mana saham BBCA, BBRI kemudian BBNI mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1% pemirsa. Namun dari properti, PANI dan juga CBDK masih melaju di zona hijau. Dari energi, ada saham energi hari ini masih melesat di atas 7%, sementara Antam masih mencatatkan penguatan di atas 2%, meskipun Aman Mineral hari ini ikut menjadi pemberat dengan melemah di atas 4% di sepanjang perdagangan hari ini. Dan seperti apa review pergerakan indeks harga saham gabungan, proyeksi untuk jangka menengah, jangka panjang, dan juga untuk jangka pendek? Kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX, sekaligus closing selengkapnya. Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan kita untuk kali ini pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana pelemahan dalam masih terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di level 7.096, meninggalkan level 7.100-an dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 0,81% dan di 0,79%. Pelemahan yang terjadi untuk saat ini bergerak cukup di range yang sempit setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam di 7.090-an hingga ke 7.100-an pemirsa. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.155.124. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan, hanya berlangsung singkat saja hingga menyentuh ke level tertinggi intraday-nya hari ini di 7.166.668. Level terendah di 7.091.313. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap pemirsa pasca dari Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,50% di pertemuan Juni. BBCA sudah meninggalkan level 9 ribuan, melemah cukup dalam di 1,65% di 8.925. BBRI juga melemah di 1,01% di 3.930. Kemudian juga untuk BMRI melemah di 1,47% di 5.025. BBNI hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,61% di 4.290. Dari barang baku lebih cenderung bergerak mix pemirsa, tapi Aman Mineral dengan nilai kapitalisasi di 567-an. Hari ini kembali koreksi cukup dalam di atas 4% setelah rebound signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Dan hari sebelumnya Aman juga sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Kemudian dari barang baku lainnya, BRMS hari ini tertekan di 3,93% di Rp440 per saham. Kemudian ada PGEO dari sektor lainnya juga melemah di 4,04% dan ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sementara saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, ada Antam masih melaju di atas 2% dan sudah berada di level 3.500-an pemirsa. Dari properti ada PANI menguat di 7,88% di 11.975. Sementara energi hari ini masih melaju kencang di atas 6% di Rp328 per saham. Dari properti lainnya SSIA hari ini melesat 12% di 1.460. Dari energi Medco masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di Rp1.410 per sahamnya. ESA hari ini melesat di 13,93% di Rp695 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Penjualan retail Amerika Serikat di Mei turun selama 2 bulan berturut-turut.
Hal ini menunjukkan konsumen khawatir dengan tarif dan kondisi keuangan saat ini, sehingga mengurangi belanja setelah pengeluaran awal tahun melonjak. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan nilai pembelian retail yang tidak disesuaikan dengan inflasi turun 0,9%, terbesar sejak awal tahun dan dipengaruhi oleh sektor otomotif. Penurunan ini menyusul revisi ke bawah sebesar 0,1% di April dan menandai penurunan berturut-turut pertama sejak akhir 2023. Bursa Wall Street kompak melemah karena investor mencermati perkembangan terbaru di Timur Tengah dengan konflik Israel-Iran yang telah berlangsung hingga hari kelima. Panasnya konflik antara Israel dan Iran menambah kewaspadaan sehingga mendorong investor mengalihkan aset berisiko ke instrumen investasi yang lebih aman. Dow Jones Industrial Average turun 0,7% dan ditutup di 42.215,8. S&P 500 kehilangan 0,84% dan berakhir di 5.982,72. Sementara Nasdaq Composite turun 0,91% dan menetap di 19.521,09. Semua sektor utama S&P 500 melemah kecuali sektor energi yang menguat seiring dengan kenaikan tajam harga minyak. Dari Asia, ekspor Jepang tercatat turun untuk pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir di Mei 2025 di tengah tekanan dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data Kementerian Keuangan Jepang yang dikutip dari Bloomberg mencatat, Jepang mengalami defisit sekitar 4,4 miliar dolar Amerika, memburuk dari bulan sebelumnya yang menandai defisit bulanan kedua berturut-turut. Ekspor turun 1,7% year on year, terutama disebabkan penurunan pengiriman mobil, baja, dan bahan bakar mineral. Impor Jepang turun 7,7%, terutama untuk minyak mentah dan batu bara. Penurunan tersebut turut meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan resesi setelah ekonomi Jepang menyusut pada kuartal pertama tahun ini. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Mei 2025 defisit 21 triliun rupiah atau 0,09% terhadap produk domestik bruto. Defisit terjadi imbas penerimaan yang baru mencapai 995,3 triliun rupiah. Adapun pendapatan negara dari penerimaan pajak 683,3 triliun rupiah dan kepabeanan serta cukai 122,9 triliun rupiah. Di sisi lain, pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak senilai 188,7 triliun rupiah per 31 Mei 2025. Sementara realisasi belanja pemerintah Indonesia di 1.016,3 triliun rupiah, setara 28,1% dari pagu anggaran yang tersedia. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah dan kembali diperdagangkan di atas level 16.300-an per dolar Amerika Serikat di tengah konflik Timur Tengah yang semakin panas. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,30% di level 16.313 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.317 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,16% di level 16.315 per dolar Amerika di perdagangan Rabu pagi tadi. Rupiah tetap melemah meskipun indeks dolar Amerika koreksi di 0,1% di angka 98,7. Pergerakan rupiah dibayangi eskalasi konflik di Timur Tengah terus memanas dengan pernyataan saling menyerang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Hal tersebut memicu spekulasi Amerika bersiap terlibat dalam serangan Israel ke Iran. Sementara di sisi lain, pemirsa, investor menantikan keputusan suku bunga The Fed, di mana The Fed kemungkinan tetap menahan suku bunga di Juni dan Juli, dan para trader memperkirakan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga di tahun ini dengan pemangkasan pertama yang diperkirakan akan terjadi di Oktober mendatang. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan
grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.315 rupiah, posisi penutupan di 16.314 rupiah, melemah di 0,31%. Kemudian terhadap euro di 18.817 rupiah, kemudian juga ada pound sterling di level 21.960 rupiah. Sementara di pergerakan nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang bergerak di level di 112,58 rupiah. Pemirsa, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% di pertemuan Juni 2025 dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai. Kita beralih ke informasi komoditas pemerintah. Harga batu bara melanjutkan penguatan dengan menyentuh level tertinggi sejak 11 Maret 2025. Harga emas dunia berhasil bangkit usai melemah dalam di awal pekan seiring ketegangan Iran dan Israel. Sementara harga minyak dunia stabil setelah melonjak ke level tertinggi dalam hampir 5 bulan di perdagangan sebelumnya. Harga batu bara semakin membara dengan menyentuh level tertinggi 3 bulan. Harga batu bara melonjak ditopang sentimen Jerman diperkirakan akan menambah kapasitas energi dari pembangkit listrik batu bara akibat tingkat angin yang rendah di kuartal pertama 2025. Sementara itu dikutip Reuters, China menyetujui 11 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara di kuartal pertama 2025. Di sisi lain, Amerika Serikat makin jauhi energi bersih dengan membatalkan 3,7 miliar hibah untuk mendukung proyek energi bersih. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di 111,5 dolar Amerika per ton, melesat 1,83% dan catatkan level tertinggi sejak 11 Maret 2025. Harga emas dunia berhasil bangkit usai melemah di atas 1% di perdagangan awal pekan. Ketegangan Iran-Israel meningkatkan permintaan safe haven, namun dolar Amerika Serikat yang lebih kuat membatasi kenaikan harga emas. Harga emas juga ditopang lampu hijau dari The Fed terkait pemangkasan suku bunga. Di Selasa, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,16% di posisi 3.388,37 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,04% di posisi 3.389,62 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak stabil di Rabu pagi waktu Asia setelah melonjak ke level tertinggi dalam hampir 5 bulan di perdagangan sebelumnya. Ketegangan geopolitik yang meningkat akibat spekulasi bahwa Amerika Serikat akan bergabung dalam serangan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Minyak mentah Brent diperdagangkan di atas 76 dolar Amerika per barel setelah ditutup menguat 4,4% di sesi sebelumnya. Sementara itu West Texas Intermediate Amerika Serikat berada di kisaran 75 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,44% di level 72,98 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,31% di level 14.945,50 dolar Amerika per metric ton, sementara emas melemah di 0,23% di level 3.398,75 dolar Amerika per troy ounce. Sementara untuk CPO, kontrak pengiriman September 2025 menguat di 0,44% di level 4.082 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.